Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ihsan Marsha kembali hadir menyapa Anda dalam Teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi bersama perwakilan dari Sivitas Akademika UHAMKA, mengulas dan membahas berbagai ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMKA tentunya dalam menjawab tantangan dan juga implementasi dari visi misi perguruan tinggi Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini Teras UHAMKA bicara tentang bagaimana peran Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA dalam menyuarakan pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan. Dan itu menjadi menarik karena melihat bagaimana realitas pengelolaan sumber daya energi dan juga pemanfaatan energi ramah lingkungan yang kian menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA, yakni bersama Bapak Insinyur Rifki STMM MTIPP untuk membahas lebih jauh berkaitan dengan tema kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rifki sudah hadir dan berdiskusi tentunya bicara tentang tema kita melihat bagaimana pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan di era saat ini. Mengawal diskusi kita mungkin kita melihat sekilas Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA itu sendiri sedikit Pak. Seperti apa saat ini secara historis, prodinya dan juga ada apa saja di FTI, silakan. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu fakultas di UHAMKA adalah FTIU UHAMKA. FTIU adalah kepanjangan dari Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Fakultas ini berdiri semenjak UHAMKA, yaitu berubah dari IKIP Muhammadiyah menjadi UHAMKA, yaitu dengan nama pada waktu lalu ya Fakultas Teknik. Sejak tahun 2022, fakultas ini berubah menjadi Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Perlu pemirsa ketahui bahwa FTI UHAMKA sampai saat ini yaitu ada dua rumpun keilmuan ya yang dikelola oleh fakultas, yaitu yang pertama adalah rumpun keilmuan engineering, kedua adalah rumpun keilmuan computing. Nah, dari rumpun keilmuan engineering terdapat dua program studi, yaitu teknik elektro dan teknik mesin. Sementara untuk rumpun keilmuan computing ada teknik informatika dan sistem dan teknologi informasi. Sementara ada satu lagi yang baru berdiri tahun ini, yaitu teknologi rekayasa mekatronika. Yang menggabungkan antara aspek teknik mesinan, mekanika, elektronika dari teknik elektro, dan informatika. Demikian. Itu yang tadi ada kita mengulas sedikit tadi berkaitan dengan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA yang secara historis di awal kita kenal dengan Fakultas Teknik ya Pak ya? Betul. Ini menarik karena ini jadi bagian dari ikhtiar untuk menjawab tantangan kebutuhan zaman saat ini di era kemajuan teknologi saat ini Pak. Nah Pak Rifki, tadi kalau kita mengulas kembali bicara tentang tema kita dalam berkaitan dengan pemanfaatan materi dan juga energi ramah lingkungan, seperti apa Pak Rifki melihat persoalan perubahan zaman saat ini berkaitan dengan inovasi dan pengolahan material alam sumber daya energi yang kian berkembang saat ini, seperti apa? Ya, baik Mas Ihsan, kalau kita melihat di sini ada tiga tema pokok. Yang pertama adalah material, kedua adalah energi, dan ketiga adalah lingkungan. Nah, dalam konteks material, maka itu adalah konteks yang cukup luas, dalam arti seperti ini. Material itu adalah tiga fase, ada bahan mentah atau bahan baku, kemudian ada pengolahan material, dan ada tindak lanjutnya yaitu berupa perakitan atau ranjang bangun material itu menjadi produk jadi. Nah, skup dari FTI UHAMKA yang dari namanya Teknologi Industri dan Informatika itu sebenarnya fokusnya ada di
level kedua dan ketiga. Oke, tadi. Ya. Jadi level kedua dan ketiga yakni dari pengolahan bahan mentah ya menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi produk yang berguna. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang energi, maka itu bisa langsung dari sumber alam itu sendiri. Oke. Ya, bisa langsung dari sumber alam itu sendiri. Nah, sementara lingkungan adalah persoalan yang lain, artinya dikatakan yang lain, karena berkait dengan pembangunan biasanya yang terbersit adalah pembangunan ekonomi. Okay. Nah, lingkungan diabaikan, termasuk pembangunan material dan energi. Nah, oleh karena itulah, maka dalam perkembangannya kita melihat bahwa untuk memperoleh material ya, dan mengembangkan energi, ini dengan sistem mekanisasi, otomatisasi, pengembangan teknologi itu semakin maju. Okay. Kita melihatnya seperti itu. Namun kita juga harus perhatikan aspek lingkungannya, demikian. Oke. Nah, kalau kaitan dengan FTI sendiri tadi kita sudah melihat hadirnya FTI, spirit yang dihadirkan tentu dalam konteks tadi perkembangan dan inovasi berkaitan dengan tadi pengelolaan material, energi dan juga sumber daya lingkungan tadi. Itu apa saja yang sudah dihadirkan dalam konteks menciptakan inovasi di bidang perkembangan pengelolaan dari material, energi dan lingkungan tadi? Iya. Di sini FTI sudah menyiapkan yaitu tentang roadmap riset. Oke. Jadi FTI itu juga punya moto yaitu smart, lean, and green. Oke. Nah, risetnya adalah smart system, lean engineering, dan green technology. Green technology, oke. Jadi kalau kita bicara masing-masing sistem itu semua kehidupan kita bisa mengatakan adalah sebuah sistem. Nah, sistem yang berlaku sekarang adalah bagaimana sistem itu bisa dianalisis dari data, kemudian dia bisa mengambil keputusan sendiri, itu yang disebut sebagai sistem cerdas. Dalam hal pengolahan material dan juga pengolahan lingkungan, terutama juga energi, nah sistem ini yang ada di dalam program penelitian kami. Nah, sementara lean engineering ini fokusnya adalah produksi. Oke. Jadi di sini selain kita memanfaatkan material, kemudian menggunakan energi ya dalam rangka mengolah, memproses material itu menjadi produk jadi. Nah, dari smart system itu mengadopsi di situ adalah teknik informatika, sistem dan teknologi informasi. Nah, sementara di dalam produksi, manufaktur, lean engineering, di situ ada teknik elektro, teknik mesin, dan tentu saja teknologi mekatronika. Nah, sementara di green technology itu sendiri, kita itu bisa semua program studi yang ada di FTI, terutama teknik mesin dan teknik elektro. Lebih sempit lagi ada teknik mesin, karena teknik mesin itu ada 4 kompetensi, yaitu material itu sendiri, ada energi, ada mechanical, dan ada manufaktur. Nah, ketika bicara kita terkait dengan material dan energi, maka di sini pas sekali kita sudah menyiapkan ke sana. Oke, artinya FTI sudah menjawabkan tadi dengan sederet inovasi yang dihadirkan dalam konteks menjawab tadi tantangan dari persoalan energi dan juga lingkungan tadi. Kita akan kembali Pak Rifki dan kita akan mengulas kembali sedikit berkaitan dengan tadi apa saja sudah disiapkan dan juga termasuk menjawab tantangan-tantangan kaitan dengan perubahan iklim maupun tadi juga menjawab tantangan berkaitan dengan pemanfaatan energi, material dan juga lingkungan yang ramah lingkungan tentunya. Kita akan kembali, pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA bersama Pak Insinyur Rifki, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA, dan masih berbicara seputar menyuarakan pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan. Pak Rifki, tadi kita sudah melihat apa yang sudah dihadirkan oleh FTI dalam ikut berpartisipasi dalam inovasi pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan, termasuk menghadirkan smart system tadi dan juga tadi instrumen-instrumen lain yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita melihat tantangan sendiri berkaitan dengan pemanfaatan ini di tengah eksploitasi besar-besaran material alam dan juga kerusakan lingkungan yang terjadi, seperti apa Pak Rifki melihat realitas ini? Ya, baik. Berkaitan dengan kerusakan alam
akibat penggalian material atau pemanfaatan energi berbahan fosil, kita bisa melihat misal dalam konteks bahan baku material itu kan bisa berupa material dari tambang, kemudian material galian, kemudian material dari hutan. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya pengambilan material tersebut, ya, terutama tambang, itu harus menggunakan prinsip restorasi, reboisasi, maupun reklamasi. Jadi artinya begini, misal ambil contoh material tambang. Tambang diambil, ada tempat dideteksi bahwa di situ ada material yang akan digali. Setelah proses eksploitasi, eksplorasi sudah ditinjau bahwa ada, biasanya adalah yang pertama dikupas, itu adalah tanahnya yang berupa topsoil, jadi tanah suburnya dipindahkan. Nah, kemudian dimulailah penggalian, ya bisa beberapa kilometer, puluhan atau bisa ratusan kilometer digali. Nah, setelah tambangnya diambil semua dan habis, semestinya itu diuruk kembali dan topsoilnya dikembalikan. Nah, yang terjadi dalam fenomena kita sehari-hari itu tidak dilakukan. Akhirnya terjadilah lubang-lubang besar bekas penambangan itu. Jadi proses reklamasinya tidak diperlukan, seperti itu. Nah, sementara untuk energi kita sudah tahu bahwa energi yang selama ini masih 90% digunakannya yaitu adalah energi yang berbahan dasar dari fosil, yaitu energi dari minyak bumi yang bersumber dari minyak bumi, kemudian dari batu bara dan dari gas alam. Nah, semakin lama ini juga konsumsinya semakin besar dan akan habis. Nah, di samping itu juga hasil pembakarnya akan menimbulkan polusi. Nah, oleh karena itulah maka sedang digiat-giatnya adalah untuk memanfaatkan energi terbarukan. Nah, seperti itu yang dihadirkan. Nah, kalau bicara tadi karena kita melihat potensi tentunya bagi pemanfaatan dari material dan energi yang ramah lingkungan, seperti apa ikhtiar yang dihadirkan Pak Rifki itu, mengingat tadi ada persoalan kerusakan alam, bagaimana cara kita dalam pemanfaatan tanpa adanya menghindari kerusakan alam itu sendiri? Seperti apa? Ya. Ketika kita ingin memanfaatkan tadi material, kemudian energi tanpa merusak alam, berarti yang pertama adalah material yang sudah ada di tangan kita adalah material yang tidak sekali pakai. Jadi adalah material yang bisa didaur ulang, ya, yang penggunaannya bisa digunakan kembali. Ya, karena apa? Karena kalau kita sekali pakai buang, sekali buang, maka akan memproduksi kembali dan itu akan menambah untuk emisi karbon dalam produksinya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tadi dalam hal pemerolehannya itu harus melihat aspek lingkungan tadi. Dan juga dengan sistem tadi, smart system itu sebenarnya bisa, ya. Artinya gini, kita perlu material itu sebenarnya berapa? Ya. Jadi tidak boros, ya, memanfaatkan material itu. Jadi tetap kita melestarikan lingkungan, tapi mengambil material tersebut secukupnya. Jadi untuk jangka panjang masih bisa tersedia. Nah, demikian juga dengan energi. Nah, energi terbarukan secara umum adalah energi yang ramah lingkungan. Yang artinya adalah tidak membuat kerusakan lingkungan, mengotori lingkungan, dan seterusnya, seperti itu. Karena kita mau melihat realitas tadi eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan yang terjadi. Atas dari FTI sendiri menawarkan mungkin dengan tadi bagaimana kita menekan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Itu untuk kesiapan seperti itu, apakah sudah cukup siap kita hadirkan mungkin di tengah masyarakat ikhtiar-ikhtiar tersebut atau seperti apa, Pak? Ya. FTI adalah sebagai satu lembaga pendidikan, bagian dari UHAMK, dan sudah diamanatkan untuk bidang engineering, engineering. Maka mau tidak mau kita harus memulai. Yang pertama adalah kita memang sudah menyiapkan dari riset. Ya, riset kita terkait dengan penggunaan material, misalnya menggunakan material yang berbasis dari alam. Nah, kita kombinasikan. Jadi kalau kita lihat material itu kan di dalam material teknik itu ada 4, logam, polimer, sama komposit, sama keramik. Nah, kita menggunakan material yang keempat yaitu komposit. Jadi bagaimana material alam yang selama ini
seolah-olah tidak terpakai, misalnya serat-serat dari tumbuhan, itu kita bisa gunakan dengan material plastik, itu menjadi material komposit yang sebenarnya pada fiberglass itu sudah ada contohnya. Ya. Nah, itu salah satu penggunaan material. Nah, kemudian riset kami juga sudah beberapa riset ya di teknik ya, misalnya menggunakan tadi serat alam, kemudian mengolah plastik bekas menjadi paving block misalnya, kemudian menggunakan minyak ya, plastik diolah menjadi minyak. Nah, kemudian sementara kalau untuk energi kita lebih kepada energi surya, energi angin yang sudah sama energi biomasa juga ada, dan energi hidro. Ya, jadi kalau untuk sel surya kebetulan ya kami sendiri yang melakukan riset, ya, jadi memanfaatkan cahaya matahari menjadi listrik melalui sistem panel surya. Tapi panas matahari juga kami manfaatkan dengan termoelektrik bisa menyalakan listrik. Ini kami hibrida, ya, hibridisasi. Nah, kemudian juga sedang juga kami lakukan adalah bagaimana matahari ini kita gunakan juga untuk sistem pendingin. Nah, seperti itu. Nah, sementara hidronya adalah kita meneliti tentang perkembangan atau inovasi dari jenis turbinnya. Nah, angin juga demikian. Baik, artinya kita sudah punya banyak gambaran untuk inovasi yang kita bisa optimalkan. Termasuk dari FTI sendiri sudah tadi kalau kita melihat bagaimana tenaga surya itu sudah dihadirkan juga di dalam proses di lingkungan akademik juga sudah dihadirkan. Masya Allah. Nanti kita akan ulas lebih jauh tentang pemanfaatan itu sendiri. Pak Rifki, usai jeda berikut pemirsa kita akan kembali tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA berbicara tentang pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan bersama Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, ya, tentunya bersama Pak Wakil Dekan 1 FTI UHAMKA, Pak Rifki. Kita tadi sudah melihat gambaran tadi yang dihadirkan dan poin besar kita tentu dalam menghadirkan inovasi ramah lingkungan tentunya tanpa berkaitan dengan mencegah kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, langkah apa saja yang dihadirkan oleh FTI UHAMKA dalam pemanfaatan material tadi, Pak? Bicara tentang pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan yang kita bahas berkaitan dengan tadi dalam menyuarakan pemanfaatan itu. Ya, baik. FTI UHAMKA terkait dengan persoalan menghadapi bagaimana memanfaatkan sumber daya material dan energi yang ramah lingkungan, kami pertama komitmen dengan moto kami itu pertama, kedua adalah dengan kurikulum. Ya, kurikulum yang kami tinjau. Jadi meskipun untuk kebutuhan pasar, tetapi juga idealisme kita harus juga kita pegang ya terkait dengan pemanfaatan tadi energi sama material tadi. Nah, kemudian dengan riset. Nah, dengan riset yang terus berlangsung dengan kita kendali mutu, bagaimana riset itu sesuai dengan roadmap, ya. Nah, kemudian adalah hasil riset kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan jadi kan persoalan antara material sama energi ini kan bisa persoalan yang terpisah, Mas ya. Tapi ada juga persoalan yang bisa menjadi satu. Saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Misalnya seperti sampah saja. Ya, ini adalah wadah sisa, material sisa yang selama ini kan tidak dilirik orang atau sebagian orang yang melirik, tapi sebagian besar tidak. Nah, sebenarnya itu waste itu bisa dirubah menjadi energi. Nah, itu yang kami sudah lakukan. Misalnya dengan tadi ya membakar ya sampah itu sendiri, misalnya dirubah menjadi minyak misalnya, ya. Atau kotoran dari ternak ya kita bisa gunakan untuk biogas, misalnya seperti itu. Nah, sementara hal yang lain kita juga bisa memanfaatkan dari material-material misal perkebunan dengan teknologi proses yang kita inovatif. Ya, misalnya ada seorang dosen di FTI itu membuat minyak atsiri ya dengan sistem reaktor. Yang reaktornya adalah menggunakan misalnya ultrasonik, seperti itu. Atau dia sedang membuat polimer sebagai pelapis termal yang lebih murah misalnya, seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang lebih inovatif, memang kita juga harus kerjasama ya dengan perguruan tinggi luar, dengan lembaga
penelitian yang di luar. Baik, itu. nanti kita melihat ini inovasi yang dihadirkan oleh Iya, FTI sendiri. betul. Nah, kalau kita lihat kolaborasi yang dibangun seperti apa, karena memang tadi ini juga melihat menjadi ikhtiar bersama tentunya Betul, berkaitan dengan betul. ikhtiar meramah lingkungan. Iya. Kolaborasi seperti apa yang sudah dibangun oleh FTI sendiri, Pak? Ya, kalau kita bicara kolaborasi ya, kolaborasi sinergitas dengan lembaga lain, kita misalnya dengan dua universitas di Malaysia. Oke, Ya, Malaysia. di Malaysia. Tempo hari salah satunya adalah perisetnya adalah saya sendiri, yaitu ketika kita ingin inovasi terhadap panel surya. Oke. Salah satu kelemahan panel surya adalah yang sampai hari ini ada harganya mahal. Oke. Satu, kemudian efisiensinya masih rendah. Maka dari satu lagi kenapa mahal, karena masih berbasis bahan silikon, semikonduktor. Nah oleh karena itu kita menawarkan material baru. Nah itu pernah. Ada inovasi baru berarti? Oke. Iya, sama salah satu universitas di Malaysia seperti itu. Jadi ada material substitusi yang seperti itu. Nah kemudian dengan satu lagi universitas yang lain, yang itu juga tadi yang terkait dengan material polimer. Oke. Ya, jadi sejenis busa ya untuk penahan termal yang seperti itu. Kalau itu untuk perguruan tinggi. Nah, beberapa peneliti baik dosen maupun mahasiswa itu ke universitas dalam negeri. Oh, dalam negeri juga. Ya, Oke. kita dalam rangka pengujian, pengujian material seperti itu. Karena memang alat uji kita terbatas gitu. Dan beberapa juga ada di BRIN. Oh, di BRIN, oke. BRIN juga Internal, ya, ya. mahasiswa. Nah, demikian yang baru dilakukan oleh FTI. Kolaborasi yang dibangun. Kolaborasi dilakukan. Oke. Seperti itu. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri tentunya Iya. melihat program apalagi Indonesia yang saat ini concern juga berbicara tentang persoalan lingkungan dan secara global. Nah, Iya. kalau melihat tantangan sendiri seperti apa, Pak? Kalau bicara tantangan kita ke depan, memang tantangan adalah masalah kerusakan lingkungan. Ya. Ya, jadi persoalannya kan begini. Misalnya terkait dengan pengambilan bahan mentah atau bahan baku lewat pertambangan saja, misalnya, ya, itu kan seharusnya adalah AMDAL-nya lolos, Iya. gitu kan? Ini kan yang kebanyakan tidak dilakukan, gitu. Harusnya kalau memang aturannya harus diikuti, maka studi AMDAL-nya dulu dilakukan. Oke. Kalau studi AMDAL-nya sudah, boleh proyek ini dilakukan. Artinya proyek itu tidak bisa dilakukan kalau studi AMDAL-nya belum selesai atau tidak dilakukan. Ini yang jadi sebenarnya persoalannya ya tidak hanya di bidang ya engineering saja. Jadi mungkin kompleks ini. Kompleks di bidang pengambil kebijakan, ya, di bidang politik lah, seperti itu. Itu yang jadi persoalan. Jadi jangankan kita menggali, ya, merubah sebuah ekosistem saja, ya, yang tadinya kebun atau sawah kita bangun menjadi bangunan, besar kemungkinan besok itu air akan naik lebih tinggi. Oke. Ya, untuk ukuran 100 meter saja. Ya, apalagi dengan ukuran berhektar-hektar dijadikan perubahan. Seperti itu. Nah, jadi memang tantangan kita ke depan, kita juga masih membutuhkan material. Oke. Kita juga masih membutuhkan energi. Tapi persoalan kita adalah bagaimana lingkungan itu tetap terjaga. Karena kita tahu lingkungan ini ya ini bukan untuk hari ini, gitu, untuk generasi yang selanjutnya. Nah, itu ikhtiar tadi yang terus akan kita hadirkan di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Baik Pak Rifki, kita akan kembali di segmen terakhir saja berikut. Dan juga kita akan melihat kedepannya bagaimana kesiapan FTI, baik itu dalam ikhtiar bersama para dosen, mahasiswa, dan juga dalam melalui programnya, serta harapan untuk masyarakat secara umum. Kita akan kembali saja berikut, pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA dalam menyuarakan pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan. Bersama Pak Rifki, Wakil Dekan 1 FTI UHAMKA. Pak Rifki, tadi kita sudah melihat banyak hal tentunya ikhtiar yang kita perlu hadirkan dan juga inovasi-inovasi yang sudah ditawarkan oleh FTI UHAMKA termasuk kolaborasi yang dibangun selama ini. Nah, lantas kita melihat
bagaimana menyiapkan SDM khususnya di baik itu tenaga pendidik dan juga mahasiswa serta program-program yang dihadirkan dalam konteks menyuarakan ini Pak. Seperti apa Pak? Ya, baik. Memang Mas Ihsan, persoalan kita sangat besar sekali menghadapi ini. Kita tahu bahwa misalnya terkait dengan material, ya, terkait dengan material, kita sudah tahu bahwa kita lemah di dalam SDM sama teknologi. Betul. Masih diserahkan kepada asing. Kita hanya pada level-level menengah ke bawah sebagai tenaga kerja di bidang pengolahan material. Sangat ironis sekali. Kita hanya tahu di situ hanya ada tambang tembaga, sementara emas kita tidak tahu. Itu salah satu fenomena. Yang berikutnya adalah kita hanya tahu di situ kontraknya adalah tambang timah. Sementara di situ ada mineral monasit, ya. Kemudian ada beberapa mineral yang berharga, ya. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu ini kan perlu penyiapan SDM, ya seperti itu. Jangan sampai kita tidak siap lagi dari segi SDM sama teknologi. Nah kemudian juga kita juga berlimpah dengan sumber energi terbarukan. Misal sekarang ini saja ya, bauran kita baru 12%. Iya, 12%. Ya. Nah 2025 itu mau ditargetkan 23%. Nah dalam waktu yang mungkin tinggal 1 tahun lagi, apakah sangat singkat, betul. Ya kan? Matahari kita itu ada 207 gigawatt yang baru dipakai ya dengan panel surya. Itu baru 1,5 gigawatt, itu masih sangat jauh. Nah, kemudian biomasa ya kita ada 32 giga, baru dipakai 0,5. Kemudian ada angin, ada 60 gigawatt, baru dipakai baru 1 gigawatt. 1 gigawatt. Jadi masih potensi masih besar. Nah seperti itu. Nah terkait dengan konteks dari FTI yang menyiapkan adalah terkait dengan pertama adalah kurikulum yang harus kita evaluasi terus menerus ya sesuai dengan panduan dari Kemendikbudristek ya. Nah kemudian riset-riset yang tadi saya katakan ya tetap pada fokus dengan roadmap-nya ya. Nah kemudian juga melibatkan mahasiswa. Ya. Nah sampai hari ini ya alhamdulillah beberapa riset itu melibatkan dosen dan mahasiswa, dan dengan sendirinya selain kita mengajarkan di kelas tapi juga menjadi dalam bentuk riset, dalam bentuk penelitian. Jadi mahasiswa sudah akan semakin peka nanti bahwa ini persoalan kita bersama negara ke depan, karena bagaimanapun para mahasiswa hari ini besok akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Nah oleh karena itulah terkait dengan bagaimana pengolahan atau pemanfaatan material, energi ya yang ramah lingkungan, kita menyiapkan seperti itu. Nah kemudian dalam pengabdian masyarakat pun juga seperti itu. Kita hadirkan itu. Ya kita hadirkan para mahasiswa juga seperti itu. Itu dalam rangka pemasyaratan. Nah kalau kita sedikit menarik dalam konteks catur dharma perguruan tinggi, khususnya konteks Al-Islam Kemuhamadiyan, nah, kalau kita tarik ke dalam persoalan pemanfaatan material, energi dalam ramah lingkungan itu seperti apa Pak yang dihadirkan di FTI sendiri? Alhamdulillah di FTI itu ada seminar bulanan yaitu yang untuk integrasi keilmuan. Ya, jadi integrasi keilmuan. Nah, masing-masing dosen dari setiap program studi itu menawarkan gagasannya yang terkait dalam bagaimana keilmuan yang dia miliki ya terkait dengan tadi ada yang sudah beda, ada material, energi maupun dengan lingkungan. Nah konteks dengan Al-Islam dan Kemuhamadian seperti apa? Integrasikan tadi. Ya diintegrasikan. Entah dalam bentuk judul perspektif Islam, misalnya dalam sebuah disiplin ilmu atau perspektif Al-Quran atau Sunnah. Nah itu mungkin kita tinggal tunggu sebuah buku yang akan terbit dari kumpulan dari seminar dosen yang ditulis. Ada insya Allah. Masya Allah. Yang sedang dirumuskan sama Wakil Dekan 4. Seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah melihat langkah konkret tentunya dalam integrasikan nilai-nilai Islam. Kemudian nantinya ini kita melihat dua persoalan yang saling berkaitan dan saling menguatkan, misalnya dari konteks akademik dan juga kita tarik dalam perspektif keislaman. Dan apalagi persoalan lingkungan itu kita kalau kita merujuk ke dalil-dalil Al-Quran kita diperintahkan untuk memakmurkan, kayak ini
terintegrasi semuanya. Ya. Nah terakhir nih Pak, Pak Rifki, himbauan untuk pemirsa Universitas Ikatan untuk bisa bergabung tentunya bersama FTI UHAMKA dalam rangka pemanfaatan material dan energi yang ramah lingkungan dan menghadirkan inovasi-inovasi untuk kemaslahatan bangsa ke depan dan lingkungan kita ke depannya. Silakan. Baik. Kepada pemirsa TVMO ya, terkait dengan FTI UHAMKA yang mengedepankan untuk menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk material dan energi yang kita akan kelola dengan ramah lingkungan melalui riset, dan insya Allah juga kita akan berupaya bahwa riset-riset kami ini tidak hanya fokus atau berakhir dengan luaran, berakhir dengan jurnal, proceeding, haki maupun paten, tapi kita sudah mempersiapkan untuk hilirisasi dalam bentuk industrialisasi dan komersialisasi. Ya mohon doanya, kita juga akan membangun teaching industry yang seperti itu. Jadi benar-benar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ada yang di lapangan, baik di dunia kerja, dunia industri maupun di dunia usaha. Jadi para pemirsa TVMO, inilah apa yang disampaikan oleh dari FTI UHAMKA, baik para calon mahasiswa bisa memilih FTI UHAMKA ya untuk bisa bagaimana kita memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk material dan energi yang kita tidak akan pernah lepas dari kehidupan ini. Kemudian dengan aspek lingkungan, saya punya quote bahwa kita bicara lingkungan, bahwa alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi alam ini adalah pinjaman anak cucu kita. Pinjaman anak cucu kita. Terima kasih. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Rifki, ini sangat luar biasa. Quote terakhir tentu ini menyadarkan kita tentunya karena alam bukan warisan nenek moyang kita, melainkan pinjaman anak cucu kita. Karena mereka nanti akan menikmati bagaimana alam ini yang kita kelola saat ini. Tentu ini menjadi pedoman apa yang harus kita hadirkan saat ini, termasuk tadi langkah-langkah pemanfaatan material dan juga energi yang ramah lingkungan yang dihadirkan oleh FTI UHAMKA, dan termasuk ajakan yang disampaikan oleh Pak Rifki untuk bergabung bersama Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Sekali lagi terima kasih Pak Rifki untuk waktu dan poin-poin yang disampaikan dalam Teras UHAMKA kali ini dengan tema kita tadi bicara tentang FTI UHAMKA dalam menyuarakan pemanfaatan material dan energi ramah lingkungan. Saya Samarsa dan juga Pak Rifki pamit undur diri. Terima kasih pemirsa atas segala perhatiannya. Terus saksikan Teras UHAMKA. Bila bisa beliau fastabiqul khairat, nasrullah wa fatong qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.